Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 30 Agustus 2021 dalam pekan ke-22 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 13 sampai 17, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Yesus sedang berada di kampung halamannya, Nazaret. Itu yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Dan pada suatu hari Sabat, Yesus ikut beribadah di Bait Allah. Yesus diberi kesempatan untuk membaca kutipan Nabi Yesaya, di mana dalam kutipan itu sesungguhnya terungkap apa yang menjadi visi misi Yesus. Di dalamnya, dia dituntun oleh Roh. Dia diurapi oleh Roh untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang miskin. Untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan. Dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, yang terbelenggu oleh apa saja, termasuk dosa dan kesalahan. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika Yesus membaca kutipan itu, sesungguhnya apa yang dikatakan dalam kutipan itu terpenuhi di dalam dirinya. Benar sekali, Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Masih ingat bukan? Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, turun ke atasnya Roh Kudus berupa burung merpati, dan suara dari surga berseru, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Bukankah sesudahnya Yesus dituntun oleh Roh ke padang gurun? Di sana Yesus melaksanakan retret agungnya selama 40 hari 40 malam. Dan seterusnya, semuanya terjadi persis seperti yang diramalkan atau yang tertulis dalam kutipan yang dibaca oleh Yesus di kampung halamannya itu. Dan Yesus akhirnya menjelaskan itu kepada orang-orang yang hadir dalam rumah ibadat. Dan semua menjadi heran. Menurut catatan kitab suci, kata-kata Yesus begitu indah dalam memberikan penjelasan tentang kutipan yang dia bacakan. Sampai akhirnya orang bertanya, kok bisa ya anak seorang tukang kayu memiliki kata-kata yang luar biasa, kata-kata bijak yang disampaikan kepada mereka. Sampai akhirnya, itu yang mengherankan dan memprihatinkan. Sampai akhirnya mereka seperti menolak, malah mengkritisi Yesus, karena Yesus tidak melakukan mujizat-mujizat seperti yang mereka dengar yang dilakukan Yesus di kampung-kampung yang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, poinnya dalam visi misi yang Yesus bacakan dalam kutipan Yesaya itu adalah dia diurapi oleh Roh untuk mewartakan kabar gembira tahun rahmat Tuhan dan untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Kita tahu bukan? Yesus melakukan menggenapi apa yang tercatat dalam kutipan Yesaya melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Bahkan sebelumnya, Yesus hadir untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh dosa dan kejahatan. Yesus membebaskan manusia yang berdosa. Yesus mengampuni orang yang berdosa. Yesus juga membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Di sana
dalam diri Yesus, dalam pewartaannya, dalam pekerjaan-pekerjaan yang konkret. Allah hadir membebaskan dan menyelamatkan manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itu siapapun yang percaya kepada Yesus, yang bersatu dengan Yesus dalam hidup, dalam mati, maka akan memperoleh kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Karena itu juga, maka dalam bacaan yang pertama hari ini, Rasul Paulus memberikan pemahaman dan peneguhan kepada jemaat di Tesalonika yang mengalami, atau katakanlah yang merasa bahwa kematian orang-orang yang mereka cintai itu telah membuat mereka kehilangan harapan. Mereka merasa seakan hidup itu sudah selesai dengan kematian. Memang mereka sudah menjadi orang yang percaya, dan sesungguhnya kematian adalah hal yang biasa dalam kehidupan manusia, sama seperti kelahiran seorang manusia baru. Namun, hal yang biasa itu belum tentu dipahami dengan baik secara khusus soal kematian. Karena itu, sekali lagi, Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama memberikan pemahaman kepada jemaat di Tesalonika. Apa artinya kematian? Paulus meminta mereka, kalau mereka percaya pada Yesus yang telah mati dan bangkit, maka percaya juga, yakin juga, dan itu menjadi harapan mereka, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus dengan kematiannya sesungguhnya akan dikumpulkan oleh Allah, bersatu kembali dengan Yesus yang diimani dan Yesus yang telah menderita sengsara, wafat dan kebangkitan, Yesus yang diimani. Sehingga Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika supaya kalaupun ada orang yang meninggal yang mereka cintai, mereka bolehlah bersedih, tetapi mereka tidak boleh bersedih seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka harus bersedih sebagai orang yang percaya, yang mengenal Allah. Artinya yang selalu punya harapan dan memahami bahwa orang yang mereka cintai yang telah meninggal bersatu dan berkumpul kembali dengan Allah dan Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, maka pesannya jelas untuk kita. Kalau kita menghadapi kematian orang-orang yang kita cintai, kita tahu bahwa sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus, untuk mengalami persatuan dengan Allah karena Yesus Kristus. Karena kebangkitan Yesus, sengsara, wafat dan kebangkitannya menjadi jaminan bagi kita untuk menikmati hidup persatuan dengan Allah. Maka bolehlah bersedih sebagai manusia, tetapi tidak boleh kita bersedih seakan-akan kita tidak mengenal Allah dan tidak memahami arti kematian orang-orang yang kita cintai. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itu kita diharapkan untuk menata kehidupan kita dengan baik, supaya jaminan yang telah disiapkan oleh sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus untuk kehidupan yang kekal itu akhirnya bisa kita alami juga, atau bisa dialami oleh siapapun yang kita cintai, ketika kita semua, termasuk orang-orang yang kita cintai di dunia ini, saat ini, di mana kita berada, kita menata kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga ketika kita mengalami kematian orang yang kita cintai, kita tetap berharap dan tetap yakin bahwa mereka yang mendahului kita, yang kita cintai itu menikmati kebahagiaan bersama dengan Allah. Dan yang kedua,
Melalui bacaan Injil, kita diingatkan bahwa semua kita yang sudah dibaptis, kita telah diurapi oleh Roh, dan karena itu kita memiliki visi dan misi yang sama dalam hidup kita, yakni mewartakan kabar gembira kepada orang-orang yang miskin dan sederhana, dan mewartakan tahun rahmat Tuhan, dan membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh apa saja. Mungkin oleh situasi ekonomis yang kurang menguntungkan, mungkin yang terbelenggu oleh pikiran-pikiran yang buntu, pikiran-pikiran primordial, pikiran-pikiran yang tidak baik. Membebaskan orang-orang dari belenggu dosa. Kalau kita bisa mengajak orang untuk bertobat. Tuhan memberkati.